Dalam kehidupan ini, apa yang kamu prioritaskan? Dunia atau keselamatan? Ikuti pembahasannya di episode Inverse kali ini. Selamat datang teman-teman di Inverse Bible Study, di mana kita akan belajar Alkitab secara mendalam. Kita masih di Bible Study Guide yang pertama, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Semoga teman-teman sudah bisa menikmati, mendapatkan banyak sekali pelajaran dari firman Tuhan, dari pelajaran yang pertama sampai ke-12. Dan tidak terasa kita sudah ada di pelajaran yang ke-13 yang berjudul prioritas. Untuk teman-teman yang lagi nonton, kalian bisa download Inverse Bible Study Guide ini dalam bentuk PDF di kolom deskripsi video ini, atau kalian boleh pergi ke Instagram kami @inversebible_id. Kita akan diskusikan pelajarannya, dan tapi kita juga tetap menyarankan teman-teman untuk mempelajarinya secara pribadi, karena pasti ada pengalaman yang berbeda bersama dengan Tuhan ketika kita mempelajari firman Tuhan itu dengan sendirinya ya. Dan hari ini kita sudah ada Suzanne, Dion, dan Pendeta Dave bersama dengan kita. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Kita excited, teman-teman semua sudah bisa hadir. Dan sebelum kita mulai diskusi, boleh saya minta Suzanne pimpin kita dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Engkau sudah menyertai kami pada saat ini. Dan terima kasih atas kesempatan yang begitu berharga, begitu indah bagi kami ya Tuhan untuk berkumpul dan mendiskusikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami dan berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan, sehingga apapun yang kami bicarakan pada saat ini boleh berasal dari Tuhan saja. Berarti juga pendengar agar dapat mengerti apa yang kami bahas pada saat ini, dan bahkan kami pun juga dapat mengerti apa yang kami katakan bersama lain. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Persiapkanlah hati kami dan nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Oke, pelajaran kita mengenai prioritas ini, pasal intinya itu terdapat dari Matius 6 ayat 19 sampai 34. Kita mau baca dulu bareng-bareng. Dan mungkin ayat 19 sampai 24, apa saya boleh minta Pendeta Dave untuk bacakan? Ayat 25 sampai 30 boleh minta tolong Dion, dan ayat 31 sampai 34 boleh minta tolong Suzy. Matius 6 ayat 19 sampai 24 ya. Yes. Oke, teman-teman yang sudah siapkan Alkitabnya, mungkin boleh sama-sama membukanya. Saya mulai dari ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi gengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Lanjut, ayat 25 sampai 30, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung,
namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Oke, amin. Ini ayatnya cukup panjang, tapi kayaknya akan seru nih ngomongin soal prioritas. Mungkin dari teman-teman yang udah ada di sini, ada nggak sih yang diperhatikan mengenai prioritas dari ayat-ayat yang baru kita baca? Mau siapa Ada duluan? nih kayaknya. Silakan Sus. Segan-segan gitu mau ngomong. For me, kalau buat aku yang agak menarik ya, perkataan Yesus di sini dalam tanda kutip ya agak tegas gitu, karena dia sampai bilang bahwa kalau kamu khawatir akan makanan, pakaian, itu tuh sepele gitu, itu dicari sama orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu. Jadi itu sebuah teguran yang cukup gimana ya buat aku ya, kayak berarti kalau aku Nyesek masih juga ya. iya kayak kalau aku masih khawatir gitu tandanya kayak berarti kamu belum kenal Tuhan San gitu. Jadi itu cukup menohok lah buat aku gitu. Ini pendeta Dev kayaknya udah senyum-senyum nih. Ada apa nih yang pendeta observe? Yang aku perhatikan kalau baca pasal ini dan khusus di perikop yang baru saja kita baca bersama, ini sudah nggak bisa ditolak kenyataannya. Realitanya memang bukan cuman apa yang disebutkan di Alkitab bilang orang-orang tidak mengenal Allah, tapi yang mengenal Allah juga lagi nyari-nyari ini sekarang. Yes, setuju. Setuju. Bener banget. Nah ini kalau ini seru ya ngomongin soal kira-kira ya apa sih yang benar-benar yang membuat manusia tuh khawatir soal makanan, pakaian? Eh, Kenapa ya kita khawatir gitu? Dari Dion nggak tahu ada pemikiran nggak dari pengalaman Dion sendiri gitu pas Dion khawatir tuh pernah nggak sih nanya ke diri sendiri kayak kenapa sih saya khawatir sebenarnya? Oke, pertanyaan menarik ya. Kenapa khawatir? Tapi mungkin mau agak mundur sedikit. Maksudnya ayat ini bukanlah hal yang baru ya, apalagi buat kita yang memang udah mengenal apa firman Tuhan dari kecil. Mungkin pengalaman dari saya secara pribadi ketika baca ayat ini sebelum kerja sama udah kerja tuh feel-nya beda. Apalagi yang notabene yang fresh graduate udah pegang duit terus ya bisa dibilang udah mulai apa struggling ke hidup sendiri ya, nggak bergantung sama orang tua lagi. Meskipun kadang-kadang juga masih ya, Mam, ini ada ini kurang nih, masih ya kayak gitu-gitu. Tapi memang secara realita memang kekhawatiran itu ada. Kenapa? Ini kembali lagi kepada kalau saya secara pribadi ya, kenapa khawatir karena yang dipikirin tuh selalu mikirin besok gimana. Kayak kita nggak bisa, saya secara pribadi nggak bisa hidup di saat ini dan karena mikirnya ke depan terus sampai lupa apa yang udah kejadian di belakang. Jadi seringkali yang bikin khawatir itu adalah keliaran pikiran saya untuk mikir ini besok udah ini nggak ya, ini duitnya cukup nggak ya, apalagi kalau misalkan hidup di
Jakarta gitu ya, yang apa-apa harus butuh duit gitu kan, kayak ini duitnya masih ada, tiba-tiba ngecek saldo dulu, oh iya, oh masih ada, masih aman. Jadi kehidupan itu selalu dipenuhi dengan kekhawatiran dari hari ke hari, sampai akhirnya mungkin di awal-awal sempat struggle kayak, ya belum gajian lagi, duitnya udah habis kayak gitu. Dan ya hal-hal seperti itu yang seringkali juga meragukan sama ayat yang baru kita baca tadi, kayak Tuhan, ini beneran nggak sih burung yang tidak yang nggak menabur aja dipelihara? Kalau saya gimana nih Tuhan? Soalnya saya masih dipelihara nggak nih buat besok? Mungkin secara pribadi masih ada tuh hal-hal seperti itu yang seringkali ya pergesekan kehidupan yang bikin khawatir kayak gitu. Tapi dengan pelajaran ini saya di reminder terus kayak oh iya dan ya harus seperti itu sih, gitu sih kalau dari saya. Oke, ini pengalaman nyata banget ya. Mungkin anak-anak muda, teman-teman yang lagi denger episode Inverse kali ini kayaknya bisa relate juga ya sama Dion ya. Mungkin yang baru tamat, baru dapat gaji gitu kan, kayak struggle banget. Ada observasi lain gak nih mengenai prioritas lagi dari ayat-ayat yang baru kita baca? Apa nih? Tapi ini menarik, ada hal menarik ini. Ternyata mungkin kita zaman sekarang belajar kayak kebutuhan manusia itu sandang, papan, pangan. Kirain tuh ini udah baru-baru ini aja, tetapi ternyata dari zaman Alkitab pun Alkitab udah memberikan kepada kita ini warning kalau nih kedepannya nih nanti kamu akan khawatir, makanya muncullah khotbah Yesus di atas bukit ini. Itu sih mungkin menariknya, kayak Tuhan udah tahu apa yang akan jadi kekhawatiran manusia kayak gitu ke depan. Jadi nggak ada yang baru di bawah matahari ya, kata kita pengkhotbah juga ya. Betul. Pergumulan orang zaman dulu sama sekarang sama-sama aja. Sama aja. Nggak ada bedanya. Nah, ini kalau aku sempat melihat di ayat 19 sampai 24 ini ya, mengenai mengumpulkan harta di bumi sama mengumpulkan harta di sorga. Kan kayaknya ini juga ngomongin mengenai prioritas ya. Satu masih kayaknya cari harta-harta yang di dunia, satu udah fokusnya sama surga gitu kan. Nah, gimana nih sebagai orang muda, atau mungkin ada tips ya dari pendeta juga kan pernah muda ya. Gimana nih balance antara dua ini gitu? Karena kan seringkali kita ya balance paling susah ya. Kayak membalance antara dua ini gimana nih dari Suzir atau Pak Pendeta? Ada pandangan? Balance. Karena tadi kan Willy mention ayat 19 sampai 24 gitu. Tapi ya ada alasannya kenapa di inverse kita di pelajaran yang kali ini bahasanya itu sampai ayat 34, dan ayat 33 itu kan dibilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi mungkin kita juga perlu hati-hati ketika ngomong balance tuh, bukan berarti kayak gimana ya, bukan berarti balance dalam jamnya gimana kan yang kita spend ke sana, tapi lebih ke justru ya kita utamakan yang rohani, nanti yang sekuler apa ya, non rohaninya itu akan datang gitu. Jadi yang duniawi gitu ya. Iya, yang dunia itu bakal datang, bukan berarti jadinya kita ngebagi fokus kita antara rohani dan tidak rohani, nggak gitu. Tapi justru kalau kita fokus ke rohani, yang non rohani itu bakal datang gitu. Jadi balance-nya yang aku lihat sih kayak gitu. Oke, menarik. Pendeta, silakan. Jujur nih, kalau mau ditanya, pernah survei nggak ngelihat konsep ini secara realita? Orang udah cari Tuhan hari-hari, berdoa terus dan lain sebagainya. Tapi yang dijanjiin itu belum ketemu-ketemu, belum dapat. Pernah lihat realita seperti demikian? Ya. Pernah, Pak Pendeta, pernah. Nah, jadi sebenarnya yang menarik itu justru persepsi kita saat kita baca Alkitab. Ini kalau kita bicara priority, tiap orang itu bisa punya priority yang berbeda. Ya, bisa punya priority yang berbeda. Pada umumnya, kalau searching di internet lah, atau bukanlah Psychology Today, ada 3 major
yang diekspos tentang priority. Mau work priority, family priority, kemudian kalau tidak salah social priority. Kalau untuk saya, ini kan pandangan umum itu. Kalau lihat di sini, saya malah terfokus pada apa yang diungkapkan di ayat 25 Matius 6. Jadi teman-teman bisa lihat di situ cara Alkitab mengekspos apa yang perlu jadi prioritas kita. Kalimatnya udah jelas sih sebenarnya. Kalau kita baca lagi ya, di bagian tengah sebenarnya itu. Jadi kalau baca di pertama, karena aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sekarang perhatikan nih kalimat berikutnya. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? So, dari sini kita bisa set priority mana yang diekspos oleh Alkitab. Hidup. Oke, satu, hidup. Berikut, tubuh itu lebih penting dari pakaian. Apalagi nih? Yang kedua. Kesehatan dibanding dari look gitu. Daripada penampilan gitu. Oke, sekarang dua kategori ini kita harus jabarkan supaya kita bisa nangkep seluruh konsep dari Matius 6 yang sebenarnya latar belakangnya itu harus dilihat dari Matius pasal 5. Jadi khotbah di bukit itu memberikan komparasi perbandingan orang yang mencari kebahagiaan dengan mencari hartakah jadi prioritasnya, atau berhubungan dengan Tuhankah, ya, atau memikirkan masa depan mereka yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka untuk pikirkan karena Tuhan yang tahu itu. Jadi kalau Matius 6 bilang hidup itu lebih penting, hidup ini kalau kita bicara sekarang aspeknya luas. Ya, Anda hidup itu akan tentunya memaintain balance kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual, dan kesehatan sosial. Sayangnya WHO tidak masukkan spiritual untuk bicara soal kesehatan. Ya, jadi 4 aspek ini harus kita jaga keseimbangannya. Jadi kalau kita bilang priorities, cara otak kita bekerja itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Lalu dia harus pikir Tuhan lebih dulu. Sementara semua neurons itu akan membentuk koneksi yang akan berkaitan dengan Tuhan yang kita pikirkan. Jadi istilah priority ini sebenarnya banyak disalahpahami. Apa mana yang lebih penting? Sementara Alkitab bilang kalau kita pentingkan satu berarti yang lain kita abaikan. Benar nggak? Jadi saya lebih cenderung saat membaca ayat 33 waktu dibilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya sebenarnya begini, kalau mau dikorek lebih dalam, ya, kingdom of God itu, kingdom itu sendiri dalam bahasa aslinya dibilang basilia. Kalau basilia itu Anda pasti bayangkan basilika, ya, tempat sebuah bangunan di mana di situ mungkin menjadi tempat untuk diisi segala macam lah, ya, apa yang mau ditaruh di sana dan lain sebagainya. Kemudian kalau ini dikaitkan dengan Allah, kingdom of God, basilia of God, berarti kan hampir mirip-mirip identik dengan storehouse. Jadi Allah itu kan pencipta segala sesuatu. So basically mindsetnya itu harus begini. Ngapain dicari kalau sumbernya itu sendiri adalah Allah. Jadi kalau dia mau kasih kapan saja kita membutuhkan, itu timingnya dia akan pasti lebih tepat. Dibanding kita susah-susah nyari, habisin waktu kerja 24 jam, akhirnya nggak dapat juga misalnya kan. So mindsetnya itu harus dirubah, Will. Kalaupun kita mau mencari dan bekerja, saat yang sama kita harus tetap terkoneksi. Attachment dengan Tuhan itu tidak boleh putus. Bahkan saat kita sibuk bekerja atau sibuk mencari sesuatu. Jadi supaya jangan sampai kekhawatiran ini, ya bahasa kerennya sekarang anxiety, ya. Orang tuh bisa stres. Insecure. Ya, bisa stres, bisa depresi itu. Karena yang dipikirkan apa yang dia mau sekarang, nanti mau dapat pasangan yang cocok ini, dapat yang setia, karena
pernikahan sekarang juga banyak yang amburadul, banyak yang kawin cerai dan sebagainya. Jadi takut mau move on, mau cari pacar juga jadi takut. Jangan-jangan sampai dapat pacar yang nggak setia, akhirnya single forever. Itu worry kayak gitu sebenarnya justru akan membuat orang tersebut jadi khawatir, Will. Jadi ya sederhananya nih, menjaga keseimbangan fisik, mental, spiritual, dan sosial kita agar supaya priority kita bisa terjaga keseimbangannya, itu saya rasa lebih penting supaya Anda bisa enjoy life lah gitu kesannya. Ya. Gak ada yang diabaikan dalam arti bukan berarti itu tidak diperhatikan, pay attention ke sana. Makanya saya bilang di awal tadi, tiap orang punya set priorities kadang berbeda, tapi bagaimana orang tersebut menjalaninya supaya kekhawatiran itu tidak mendera dia gitu dalam menjalani kehidupannya. Oke, ini poinnya udah bagus banget ya. Tapi ini kayaknya Suzin sama Dion udah mau ngomong. Tapi tahan dulu, kita akan break untuk beberapa saat ke depan. Oke, baik, kita kembali lagi di Inverse Bible Study di mana kita masih mendiskusikan mengenai prioritas di Matius 6 ayat 19 sampai 34. Tadi kita sudah mendiskusikan ya. Ini carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran ini apa nih maksudnya? Tadi sudah banyak dibahas oleh Pendeta Dave. Tapi sekarang pengen lebih praktikal nih, pengen nanya Suzin dan Dion ya. Di kehidupan anak muda gitu. Gimana sih kelihatannya mendahulukan kerajaan surga di kehidupan kalian gitu? Siapa duluan nih? Ayo Dion. Suzin dulu guys. Ladies first ya kayaknya. Ladies first. Ladies first. Tapi jangan gitulah, jangan ladies first terus ini. Harus balance. Nanti bertendensi itu feminisme. Oke. Siapa dulu yang siap? Dion. Ya. Oke, Dion boleh nih. Oke, tadi pertanyaannya adalah bagaimana di kehidupan anak muda kita menunjukkan bahwa kita memprioritaskan Tuhan gitu ya. Betul. Oke. Kalau menurut saya sih ini sebenarnya kebagi dua nih. Kenapa kebagi dua? Kayak apa yang mau kita tunjukkan ke orang sama apa yang merupakan ya pribadi kita itu sendiri yang nggak kelihatan sama orang. Contohnya, kalau misalkan yang mau kelihatan ke orang, bisa aja kita kelihatannya, oh kita ikut pelayanan, kita ikut ministry, kita luar biasa sekali kita bisa berkhotbah atau menginjil atau hal lain sebagainya. Tetapi di lain sisi secara pribadi kita kosong gitu. Nah, ada juga deep ya. Ini kayaknya pengalaman saya pribadi. Di-spill. Maaf ya, terlalu personal ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting mungkin jadi pelajaran buat kita juga. Atau juga kebalikannya, pribadi kita nih deket banget sama Tuhan. Oh ya kita rajin worship atau deket banget lah intinya kita selalu memprioritaskan Tuhan. Tetapi di kehidupan sosial kita nggak memberi impact pada sesama kita. Itu menurut saya juga, ini balik lagi ke yang tadi ya, ke balance itu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, memang susah sih. Tapi ya, inilah tantangan kita sebagai orang muda. Apa yang perlu kita tunjukkan ya, secara personal kita punya kedekatan sama Tuhan, tapi in the other side, di sisi yang lain, kita juga tetap memberi impact dan turut aktif dalam pekerjaannya Tuhan itu sendiri, entah apapun itu ya. Mungkin ya kayak yang sekarang kita lakukan juga ini adalah salah satu pekerjaan Tuhan juga, bikin video atau segala macam gitu ya. Penting mendukung pekerjaan Tuhan. Mungkin menurut saya seperti itu. Oke, ini menarik ya. Thank you nih, ceritanya real anak muda banget nih. Dari Suzin, gimana Suzin? Di aku how to menunjukkan sebagai anak muda gitu yang praktikal, membuat Tuhan sebagai prioritas tuh mungkin bisa terlihat ketika kita membuat keputusan-keputusan yang align gitu sama apa kehendak Tuhan instead of kehendak kita sendiri. Misalnya kayak ya bisa aja hal-hal yang besar gitu kan, kayak milih jurusan atau nanti setelah lulus milih pekerjaan, terus nanti habis bekerja milih pasangan hidup dan sebagainya. Hal-hal yang besar seperti itu
bagaimana cara kita mengambil keputusan? Apakah dengan keinginan-keinginan pribadi atau dipimpin dengan firman Tuhan? Tapi nggak berhenti di hal-hal yang besar, tapi juga di hal-hal yang kecil gitu ya, quote unquote kecil. Kayak misalnya kita bangun pagi gitu kan, kita udah dihadapkan dengan sebuah pilihan. Mau berdoa dulu atau mau langsung mandi. HP Iya, atau atau mengapa? HP. Oh, enggak. Atau HP gitu kan. Terus misalkan kita udah bener gitu ya, kita pilih mau renungan pagi dulu, mau baca Alkitab dulu. Tapi setelah itu nanti ada pilihan lagi. Misalnya mau olahraga dulu kah, atau mau nonton gitu kan. Jadi terlihat dari bagaimana kita mengambil keputusan baik kecil sampai besar dalam kehidupan kita. Gitu sih. Jadi kayaknya bener-bener apa ya, membawa Tuhan, membawa firman Tuhan tuh di keseharian kita bener-bener ya. Kadang kan nggak tahu ya, teman-teman bisa relate juga nggak ya? Kadang kita tuh mungkin jadi seorang Kristen tuh mungkin cuman sekali seminggu ketika kita berbakti gitu. Sisa-sisa hari-hari lainnya kayak kita benar-benar melupakan prinsip-prinsip Tuhan gitu. Dan ya kalau gitu kan mungkin itu tidak termasuk dalam mencari kerajaan surga sebagai yang terutama dan paling penting gitu di dalam kehidupan kita. Pendeta Dev, ini kayaknya udah ada permata-permata yang mau dikeluarin juga nih. Silakan. Iya, tadi sempat nyinggung tuh bilang saya pernah muda. Saya udah tua ini sekarang mungkin. Bukannya Maksudnya masih muda juga sih. Masih muda dong Pak Pendeta. Iya, karena ini agak sensitif sih karena perbandingan waktu saya sebelum kenal lebih dekat dengan Tuhan, itu bicara soal priority waktu saya masih remaja sampai orang muda. Pengennya itu jadi orang yang populer, jadi star. Tujuannya untuk membantu lebih banyak orang lah yang disadvantaged people. Ya, kemudian setelah kenal Tuhan masih terngiang, pengennya masih tetap kayak gitu untuk lebih banyak serving God and serving His people. Ya, lalu ya kemudian ini jadi skopnya jadi lebih luas karena saat kita mendiskusikan pasal 6, lalu saya coba analisa lalu kaitkan dengan pasal 5, secara khusus pasal 6. Kalau lihat, Anda observe lah di luar ini. Orang itu banyak menempatkan prioritas seperti yang disinggung di pasal 6. Contoh, saya kasih contoh. Hal memberi sedekah, pasal 6, ayat 1 sampai 4. Banyak orang yang prioritasnya yang penting berbagi sama orang. Tapi udah nggak kelihatan dia datang ke gereja. Pokoknya yang penting ada yang dia kasih, ya. Untuk dia prioritasnya adalah yang penting saya memberi, ya. Itu satu. Berdoa. Sekarang ini kita pas lagi pandemik ini Zoom doa itu banyak nih. Doa rutin 24 jam. Belum lagi dulu doa semalam suntuk dan lain sebagainya. Mungkin di pikirannya kalau banyak berdoa, banyak apa? Kuasa. Banyak kuasa. Ya, konsep seperti ini kadang banyak disalahpahami. Jadi kalau mau disurvei secara individu, orang-orang yang mengungkapkan statement itu, kadang-kadang malah kita dapat orang yang kehilangan kuasa karena mungkin doanya cuma sekedar formalitas. Prioritasnya itu cuma sekedar cover. It's only a must. Makanya teguran untuk hal berdoa itu Anda bisa dapatkan di ayat 5 sampai ayat berapa? Ayat 15. Sama itu. Puasa juga gitu. Karena pasti kalian lihat orang, sekelompok orang tertentu hanya memprioritaskan puasa. Ada yang mau kasih tunjuk orang dan lain sebagainya. Supaya dapatlah dia punya respect dan lain sebagainya. Hal seperti ini pun ditegur. Bukan ini prioritas kita. Ya. Bahkan mengumpulkan harta yang tadi kita baca. Bukan juga ini kita punya prioritas. Kenapa? Karena kalau semua ini jadi prioritas kita, teguran di ayat 25 sampai yang 34 itu, inilah dampak dan konsekuensi kalau prioritas kita salah. Anda lihatlah di sekeliling nih, banyak orang mental health. Saya waktu praktek di NCMH di Mandaluyong di Filipina,
National Center of Mental Health Hospital. Itu saya terus, artinya pas saya baca lagi ini, nggak heran Tuhan bilang mana yang seharusnya diprioritaskan. Kalau kok enggak, ini orang bisa masuk rumah sakit mental karena ada yang prioritasnya salah, ya itu terus yang digeluti, dia lupa sama Tuhannya dan lain sebagainya. Jadi apalagi anak-anak muda sekarang kan pikir mau enjoy life temporary. Yang penting gua senang sekarang, nanti berikut-berikut nantilah. Ya, YOLO, benar-benar. Yang kayak gitu. Jadi saya pikir yang mau dihindari di sini adalah kalau sampai Anda salah memprioritaskan sesuatu dalam hubungan Anda dengan Tuhan, maka akan banyak orang sakit anxiety disorder. Orang sakit kekhawatiran. Orang kalau sudah khawatir, itu penyakitnya bisa banyak loh, Will. Ya, benar. Bisa jantung, bisa stroke, ya, bisa depresi dan lain sebagainya. Kasihan deh. Jadi saya pikir pelajaran malam hari ini, Alkitab ini mencoba meremind kita untuk changing kita punya mindset. Ya. Once you deal more on this, yang selalu mau kasih orang sedekah, bahkan berdoa, bahkan berpuasa, kumpulkan harta, tapi Tuhannya dilupakan. Hubungan spiritual, personal relationship dengan Tuhannya diabaikan. Semua ini yang tadinya mau ditambahkan, tetapi kekhawatirannya justru bertambah. Ya, karena prioritasnya salah kan. Benar. Ya. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ini benar-benar kasih sudut pandang yang luar biasa ya. Thank you nih Pak Pendeta, kebetulan juga psikolog ya. Jadi aku makin ngelihat bahwa ketika kita benar-benar cari Tuhan sebagai prioritas kita, bahkan kesehatan mental kita aja bisa jadi lebih bagus. Iya nggak sih Pak Pendeta? Betul sekali. Dan aku mungkin ngelihat. Sorry saya potong, Will. Silakan. Karena tiba-tiba terbesit. Karena saintis sudah meneliti bahwa otak kita itu diciptakan untuk hal-hal yang spiritual. Why? Pertanyaannya begini, kalau kembali kita Kejadian pasal 1, manusia itu hidup dihembuskan apa? Nafas. Kata yang digunakan itu kan sebenarnya basically adalah spirit, nefas. So basically we are spiritual human being. Jadi masuk di akal kalau prioritas kita seharusnya adalah kepada sang sumber yang memberikan kita hidup. Jadi basically you don't have to worry about the future. Asal saat kamu sudah menjalin hubungan dengan Tuhan baik, maka kamu pasti akan menjaga balance antara bekerja tidak terlalu overwork, ya, bersosial jangan terus dia yang dipikirin sampai malam. Ya, bahkan berdoa jangan cuma mau ditunjukin kamu dibilang orang yang rohani, tapi hari-hari hidupnya kamu pemarah dan lain sebagainya. So basically hal-hal seperti ini yang harus kita jaga keseimbangannya, karena the source of life itu akan membuat Anda jadi individu yang berubah. Tadinya mungkin malas jadi rajin bekerja, tadinya mungkin pemarah jadi peramah dan lain sebagainya. Anyway, kalau memprioritaskan Tuhan, He will change all our aspects of life to become a better human being. Amin. Wow, amin. Ini luar biasa banget. Seru banget diskusinya karena kita justru itulah ya pentingnya berdiskusi dalam belajar Alkitab. Karena ya background kita masing-masing mungkin di bidang yang berbeda juga ada sudut pandang yang unik gitu kan. Dan mungkin ini karena waktu sayangnya tetap kita encourage teman-teman semua untuk belajar lebih dalam secara pribadi. Coba juga cari teman-teman yang bisa diajak diskusi seperti ini, karena itu akan sangat-sangat bisa menguatkan iman kita juga. Dan terakhir nih, kira-kira dari Suzanne, Dion, terus Pak Pendeta Dave ya, tips singkat buat anak-anak muda untuk memprioritaskan Tuhan yang paling utama di dalam kehidupan mereka. Kira-kira apa sih langkah praktis yang mereka bisa lakukan? Suzanne dulu. Sulit, dan yang aku kepikiran mungkin nggak praktikal ya, tapi ada satu lagu yang aku suka dan liriknya tuh dia bilang kayak gini, God is too wise to be mistaken and God is too good to be unkind. Dan kalau
terjemahan bebasnya mungkin dibilang Tuhan itu terlalu bijak untuk salah dan terlalu baik untuk jahat sama anaknya gitu. Jadi that being said, karena aku percaya hal itu ya, jadinya ketika aku mengambil keputusan, jadi aku pasti mikirnya karena Tuhan itu baik, pasti dia mau yang terbaik buat aku. Dan kedua, dia itu bijak. Jadi apa yang dia katakan di firman Tuhan, itulah yang udah pasti terbaik buat aku gitu. Jadi cara mempertemukan Tuhan menurut aku adalah, bukan menurut aku, tapi lebih ke sepengalaman aku adalah percaya dua hal ini. Tuhan itu bijak dan Tuhan itu baik. So whatever that He says yang di Alkitab itu yang terbaik, dan kita harus rendah hati untuk menerima bahwa ya emang apa yang Tuhan katakan itulah yang baik buat aku, bukan apa yang aku pikirkan. Amin. Thank you Susan. Dari Dion. Kalau menurut saya ini hal praktikal banget ya. Kalau misalkan bagaimana kita memulai untuk mau memprioritaskan Tuhan adalah dengan memperbaiki jam tidur kita, yaitu yang menghasilkan kita bangun pagi. Mantap. Karena ketika kita bangun pagi, situasi masih hening, pikiran masih fresh lah bilang ya, dan tidur kita cukup juga yang pasti kita juga jadi nggak kedebak-kedebuk dan langsung kepikiran Tuhan, nggak rusuh. Iya, karena kita bangun pagi dan kita punya timing spare waktu untuk ngobrol sama Tuhan. Dan sepengalaman saya, ngobrol sama Tuhan itu ternyata nggak tahu ya, ini pengalaman saya, nggak harus kayak kita berdoa khusyuk nih, posisi berdoa kayak kita bangun terus kita duduk terus kayak ngobrol aja sendiri. Dan kayak, tuh selamat pagi, iya nih, makasih nih tidurnya udah enak, ya bisa bangun hari ini rencananya mau gini, ya mudah-mudahan berhasil lah ya, gini. Dan ya anggap Tuhan itu sebagai teman aja, teman ngobrol. Amin. Jadi hal praktikal yang menurut saya, hal praktikal adalah ya kita atur waktu tidur, jam tidur ya. Kita bangun pagi gitu sih. Luar biasa, praktikal banget, dan kayaknya anak zaman sekarang nih struggle banget. Iya, sama ini. Apalagi zaman COVID nih, sekolah online semua, jam tidur kacau rusak semua gitu kan. Jadwal. Mantap, thank you, praktikal banget. Terakhir dari Pendeta Dave. Oke. Aku sudah mulai merubah konsepsi berkaitan dengan ayat yang 33. Karena dulu waktu masih kecil kan kita ya bangun pagi-pagi harus berdoa dulu. Ya. Setelah artinya setelah ini saya udah mau masuk 54 tahun lah tahun ini. Pemikiran saya udah mulai berubah karena saya mikirnya begini. If you want to connect with God, you don't have to do it like in a gesture. Ya. Kayak tadi dibilang oleh Dion, harus berdoa atau istilahnya bertelut dan sebagainya. Because you can connect with God all the time. Amen. All the time. You can connect like thinking about Him, doing self-talk. Lord, please help me today. Lord, guide me today. Lord, I have a problem. Please find me a way. Find me a solutions. So ini yang ditulis oleh, saya baru tahu bahwa dia orang Advent, penulis God Shapes Your Brain. Mungkin pernah dengar. Belum pernah dengar tuh. Itu bagus sekali statementnya. Dia menulis if you contemplate God long enough, ya, kalau kamu memikirkan Tuhan sedemikian rupa sepanjang yang kamu dapat lakukan, bahkan saat kamu bekerja atau melakukan sesuatu, dealing with people, and then you always connect with God, your neurons, katanya nih, neurons kita itu basically connects with each other and then create the atmosphere of heaven inside your brain. Menarik juga. How so? Jadi aku mikirnya gini, so dimanapun aku berada, actually I can
set the atmosphere. It's just like I'm inside the kingdom of God inside my brain. How do I do it? By thinking. Ya, ingat kan Amsal 23 ayat 7 bilang, what is the man think, so is he. Apa yang dipikirkan oleh manusia, itulah demikianlah kita, dia. So if you think about God all the time, in all issues of life, apa aja ya, kalian mau pikirkan lagi dealing dengan isu apapun, and then you think about God, asking him for help, that's actually the meaning of putting him first. Amen. In your life. That's the kingdom of God. You deal with all life issues by thinking of him as the source of help, the source of hope, ya, sebagai sumber pertolongan, sumber pengharapan, sehingga kamu udah nggak merasa sendiri lagi. Nih anak-anak muda yang mungkin sekolah di luar atau kerja di luar negeri, orang tuanya jauh, basically physically, ya, parents are in distance, ya, physically. Tapi kamu kan bisa tempatkan orang tua di pikiranmu, dengan memikirkan orang tuamu akan selalu ada di pikiranmu. Basically you are surrounding them. Sama kayak saya menjelaskan tentang pasangan kalau mau setia rumah tangga, kan udah dibilang to become one flesh. Jadi kalau suaminya kerja di Balikpapan, istrinya kerja di Jakarta, LDR lah istrinya, dari pacaran atau bahkan sudah menikah, itu yang dipikirkan orang yang sudah menikah, biar physically away, distance, dia harus mikir bahwa saat dia diberkati itu to become one flesh. Jadi istrinya udah ada di dalam hatinya, udah ada di pikirannya, suaminya di sana juga akan memikirkan istrinya sudah ada di hatinya dan pikirannya. So if we think about God inside our life, itu sama dengan kita menyatu dengan Allah itu sendiri. Ya, sehingga kita bisa menjaga keseimbangan, kita punya prioritas dalam kehidupan kita masing-masing. Amen. Wow, ini semua tipsnya praktikal banget. Teman-teman anak muda kayaknya kita, ya itu ya, lagi naik lift, lagi naik eskalator, kita kan biasa langsung tarik HP, buka Instagram, Facebook, ya kan? Daripada, padahal kita harus emang sengaja gitu, memikirkan Tuhan dan firman-Nya itu sendiri jadi perenung itu, dan itulah salah satu cara menjadikan Tuhan sebagai prioritas kita. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari diskusi kita kali ini. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Suzain, Dion, dan Pendeta Dave yang sudah hadir. Dan teman-teman, inilah akhir dari pelajaran ke-13 dari serian mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap tunggu episode Inverse selanjutnya, karena di season-season selanjutnya kita akan membahas topik-topik yang berbeda dari banyak topik di Alkitab, banyak sekali yang perlu kita pelajari, sehingga itu boleh menjadi pedoman bagi hidup kita. Baik, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, boleh saya minta Pendeta Dave pimpin kita dalam doa? Oke, boleh. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sesi pelajaran pada malam hari ini. Terima kasih untuk jaringan yang terjaga dengan baik. Dan terima kasih juga untuk buah-buah pikiran, tentunya hasil tuntunan Roh Kudus yang membahas dan memberikan kami pengetahuan tambahan berkaitan dengan prioritas yang kami pelajari pada topik malam hari ini. Semoga teman-teman boleh menjadi berkat untuk pelajaran malam hari ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam semua aspek kehidupan yang kami jalani. Selama kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami tetap menjaga keseimbangan untuk menempatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami dimanapun kami berada, dan kami tidak lupa misi kami untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih untuk janji bahwa Tuhan akan menjawab seluruh doa dan permohonan kami malam hari ini. Berkati semua teman-teman yang menyaksikan dan mengikuti pelajaran ini, agar mereka boleh diberkati dalam setiap perjalanan kehidupan mereka sampai Tuhan Yesus datang. Kami alaskan doa dan permohonan ini dengan mohon kampunan dosa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.